Teori hukum pembangunan. Teori hukum pembangunan diintrodusir oleh Mokhtar Kusumaatmadja yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memperhatikan kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Hukum agar berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara. Mokhtar Kusumaatmadja juga mengemukakan adigium yang berbunyi, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Dengan demikian, agar terdapat kepastian hukum, maka hukum harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh negara. Selanjutnya, Mokhtar Kusumaatmadja juga menegaskan bahwa jika kita artikan dalam arti yang luas, maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga atau institution dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai atau value yang berlaku di suatu masyarakat. Hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, fungsi hukum adalah sarana pembaruan masyarakat, sebagaimana konsep ilmu hukum yang bersumber pada teori law as a tool of social engineering dalam jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas. Dengan demikian, dalam konteks pembaharuan hukum dan pembangunan hukum untuk melakukan perubahan dan kemajuan masyarakat, maka penetapan prioritas-prioritas tujuan-tujuan yang dicita-citakan harus selaras dengan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian dari saya, APH Monangan Hutauru. Terima kasih.